Dongeng Putri Lili dan Pangeran Charles. Di sebuah negeri Lilliput, hidup seorang putri yang cantik. Putri itu bernama Putri Lili. Seperti nama negerinya, Putri Lili dan semua rakyat Lilliput mempunyai tubuh yang kecil. Meski begitu, mereka hidup damai dan bahagia. Putri Lili dikenal tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Putri Lili dicintai semua rakyat di negeri Lilliput. Pada hari ulang tahun Putri Lili, ia memiliki permintaan kepada kedua orang tuanya, Raja dan Ratu, agar diizinkan pergi berjalan-jalan ke hutan yang terletak di balik negeri Lilliput. Selama ini Putri Lili hanya bisa melihat hutan tersebut dari menara istana yang sangat tinggi. Hingga pada hari ulang tahunnya, Putri Lili menyampaikan langsung permintaannya pada Raja dan Ratu. "Ayah, Ibu, izinkan aku melihat hutan dari dekat," ujar Putri Lili. Mendengar permintaan Putri Lili, Raja terlihat murung. "Anakku, di luar sana sangat berbahaya. Ayah takut kau terluka." "Betul anakku. Ibu juga tidak ingin kau pergi ke hutan itu," ujar Ratu dengan wajah sedih. Putri Lili yang baik hati merasa bersalah karena telah membuat orang tuanya sedih. Putri Lili lantas berkata, "Baik ayah, ibu, aku hanya akan melihat hutan itu dari menara saja." Raja dan Ratu memeluk Putri Lili. "Maaf, kami belum bisa memenuhi permintaanmu," bisik Raja. Akhirnya sepanjang hari, Putri Lili berdiri di menara istana, memandangi hutan yang selalu ingin ia lihat dari dekat. "Semoga kelak ada seseorang yang bisa membawaku pergi ke hutan, menemaniku berjalan-jalan di sana," Putri Lili berharap dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, seorang pangeran dari negeri lain tersesat hingga sampai di negeri Lilliput. Pangeran itu bernama Charles. Pangeran Charles tidak tahu bahwa ia sudah memasuki negeri Lilliput. Bersama kudanya, Pangeran Charles terus berjalan hingga tiba di tengah rakyat Lilliput. Semua rakyat Lilliput ketakutan melihat pangeran dan kudanya yang di mata mereka begitu besar seperti raksasa. "Semuanya, berlindung, ada raksasa!" teriak salah seorang rakyat Lilliput. Pangeran Charles yang mendengar teriakan tersebut melihat ke arah suara. Ia baru menyadari sedang berada di negeri Lilliput. "Astaga, mereka begitu kecil." Pangeran Charles memperhatikan rakyat Lilliput yang berlarian ke sana kemari karena ketakutan. Kabar adanya raksasa di negeri Lilliput akhirnya sampai ke istana. Raja langsung memberi perintah kepada prajurit Lilliput untuk menangkap Pangeran Charles yang mereka anggap raksasa. "Setelah kalian tangkap, bawa raksasa itu ke halaman istana. Aku ingin melihatnya," ujar sang raja. Tak berapa lama, Pangeran Charles dan kudanya berhasil ditangkap oleh para prajurit Lilliput. Mereka mengarahkan tali ke arah pangeran dan kudanya, lalu mengikatnya dengan kuat. "Lepaskan, aku bukan raksasa," Pangeran Charles mencoba menjelaskan. Namun para prajurit Lilliput terus mengikat Pangeran Charles dan kudanya, hingga mereka tidak bisa bergerak. Pangeran dan kudanya dibawa menuju halaman istana sesuai perintah raja. Setelah berjuang keras membawa Pangeran Charles dan kudanya, para prajurit Lilliput berhasil sampai di halaman istana. Di sana Pangeran Charles diletakkan dengan badan yang masih terikat, begitu juga kudanya. Seorang prajurit Lilliput menghadap raja dan menunjukkan Pangeran Charles. "Baginda Raja, inilah raksasa yang telah membuat rakyat Lilliput ketakutan." Ditemani prajurit tersebut, raja berjalan mendekati Pangeran Charles. "Hei raksasa, siapa kau? Mengapa kau datang ke negeri ini?" tanya raja. Pangeran Charles memberi hormat kepada raja. "Namaku Charles. Maafkan aku, Raja. Aku tidak bermaksud mengganggu ketentraman negeri ini. Aku bersama kudaku tersesat hingga sampai di sini." Pangeran Charles memberi penjelasan kepada raja. Sikap dan cara berbicara Pangeran Charles yang sopan dan terlihat jujur membuat raja mulai percaya. Raja pun memerintahkan para prajurit Lilliput untuk melepaskan tali yang mengikat pangeran dan kudanya. "Terima kasih telah membebaskanku. Sebagai rasa terima kasih, raja boleh meminta apapun dariku. Aku akan berusaha mengabulkan," ujar Pangeran Charles, kembali memberi hormat kepada raja. Tiba-tiba raja teringat keinginan Putri Lili untuk bisa pergi melihat hutan dari dekat. Ia pun menyampaikannya kepada Pangeran Charles.
Aku memiliki seorang putri yang sudah lama ingin mengunjungi hutan di balik negeri ini, tapi aku tidak pernah berani membiarkannya pergi. Bisakah kau yang menemani putriku? Pangeran Carlos tersenyum lega. Hutan yang raja maksud adalah negeri di mana aku tinggal. Aku pangeran dari negeri itu. Dengan senang hati aku akan mengajaknya pergi mengunjungi negeriku, jawab Pangeran Carlos. Mendengarnya, raja sangat senang. Raja lalu memperkenalkan Putri Lily pada Pangeran Carlos. Pergilah, Pangeran Carlos akan menemanimu. Hutan yang selama ini kau lihat adalah negerinya. Ayah rasa kau akan aman bersamanya, ujar raja. Sungguh? Terima kasih, Ayah. Putri Lily begitu bersemangat. Aku akan membawa Putri Lily dan mengantarnya kembali ke negeri ini dengan selamat. Pangeran Carlos berjanji. Pangeran Carlos dan Putri Lily lalu pamit kepada Raja dan Ratu, juga seluruh rakyat Lilliput. Mereka memulai perjalanan menuju hutan tersebut dengan menunggangi kuda Pangeran Carlos, serta beberapa prajurit Lilliput yang ikut menemani. Setelah Putri Lily puas mengelilingi hutan di negeri Pangeran Carlos, sesuai janjinya kepada Raja dan Ratu, Pangeran Carlos kembali mengantar Putri Lily ke negeri Lilliput. Sebelum berpisah dengan Pangeran Carlos, Putri Lily tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pangeran. Kau buat harapanku terkabul."